Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Kita akan selesaikan rangkaian pelajaran kita dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan terpelihara roh, jiwa, dan tubuhmu sampai kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita sudah belajar tentang roh dan jiwa yang terpelihara. Roh dan jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan oleh kekuatan Allah adalah roh yang senantiasa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh yang kuat di dalam Tuhan. Jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan oleh kekuatan Allah adalah jiwa yang senantiasa memuji Tuhan. Seperti Daud katakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan adalah jiwa yang kuat. Sehingga dari jiwa kita datang segala kehendak, kemauan, keinginan yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari hal yang ketiga, tubuh yang terpelihara dengan tidak bercacat. Tubuh yang terpelihara. Apa yang dimaksud dengan tubuh yang terpelihara? Saudara, sebab roh dan jiwa kita ada dalam tubuh kita. Yang pertama, yang dimaksud dengan tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan oleh kekuatan Allah, kita melihat dalam 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Satu Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan. Tubuh yang terpelihara itu adalah tubuh yang sudah ditebus, dibayar lunas, yang kemudian menjadi milik sepenuhnya dari Allah. Tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan adalah tubuh yang menjadi milik Allah sepenuhnya melalui penebusan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tubuh yang dimiliki oleh Allah adalah tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan. Paulus katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20,
hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Kristuslah pemilik kehidupan ini. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Karena kita sudah dibayar dengan pengorbanan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi berkuasa atas tubuh ini. Yesus yang berkuasa atas tubuh ini. Dan kalau Dia yang berkuasa atas tubuh ini, Dia juga berkuasa memelihara tubuh saudara dan saya. Itu jaminan firman Allah. Tubuh yang terpelihara. Karena tubuh itu adalah milik Tuhan. Tidak ada hal yang paling berharga di dunia ini yang dimiliki Tuhan kecuali saudara dan saya. Haleluya. Ya. Kalau ada barang berharga yang saudara miliki, sudah pasti saudara pelihara itu. Ya. Jaga, lindungi, ya. Simpan baik-baik. Ya. Tapi tahukah saudara, tubuh kita berharga di mata Tuhan. Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dia sudah berkorban untuk memiliki saudara dan saya. Jadi kita adalah sepenuhnya milik Allah. Dan kalau kita milik Tuhan, Tuhan juga berkuasa memelihara kita. Bukan 1-2 hari. Bukan hanya pada musim pandemi. Tapi firman Tuhan katakan sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ya. Pemeliharaan yang terus menerus. Tuhan tidak pernah lelah memelihara, menjaga dan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Ya. Itu yang pertama, saudara. Kita harus sangat memahami tubuh ini milik Tuhan. Ya. Jadi kita tidak berkuasa lagi atas tubuh ini menurut kemauan kita sendiri. Tuhanlah yang berkuasa karena Tuhan punya. Ya. Tidak ada orang yang boleh mengganggu-gugat apa yang saudara miliki, bukan? Begitu juga saudara dan saya. Yang dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat kita sebagai milik Tuhan. Apapun itu. Berikut yang kedua, tubuh yang terpelihara. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 tadi dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh yang terpelihara, setelah tubuh itu dimiliki oleh Tuhan, tubuh itu dikuduskan oleh Tuhan. Oleh apa? Darah Yesus Kristus. Sebab begitu kita lahir, kita sudah berdosa. Alkitab katakan kita dilahirkan dari benih yang berdosa. Dosa warisan, dosa keturunan. Tapi oleh darah Yesus Kristus, saudara, hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, saudara, sudah ditebus oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dikuduskan. Tubuh kita dikuduskan dari dosa warisan oleh darah Yesus Kristus.
Sehingga begitu kita percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis dosa keturunan itu pun sudah dihapuskan. Katakan amin. Jadi kalau ada yang biasa saya dengar, biasa di persekutuan-persekutuan doa, ya, kalau ada yang sakit mau didoakan, ada yang bilang begini, oh dia harus didoakan dulu untuk pelepasan dari dosa nenek moyangnya. Itu sesat, saudara. Itu sama dengan kita menghina darah Yesus Kristus. Yang oleh darah Yesus, dosa warisan kita sudah dihapuskan. Tidak perlu ada pelepasan. Ya, tidak perlu. Nah saudara, sesudah kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus dari dosa pusaka itu, dosa warisan itu, maka kita akan terus dikuduskan oleh apa? Yaitu oleh firman Tuhan. Ya. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dikuduskan oleh firman Tuhan. Terus menerus selama kita masih hidup dalam tubuh ini, proses pengudusan terus menerus. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bukan hanya dengan firman Tuhan, tetapi kita dikuduskan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Kita dikuduskan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan adalah tubuh yang dikuduskan di dalam Tuhan. Katakan amin. Pengudusan atau kekudusan itu adalah hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang dimiliki Tuhan, kita dikuduskan di dalam Tuhan. Karena apa? Surat Ibrani katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Itu hal yang kedua. Tubuh yang terpelihara adalah tubuh yang dikuduskan oleh darah Yesus, oleh firman dan Roh Kudus. Yang ketiga, apa itu tubuh yang terpelihara? Kita kembali melihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6. Kita baca saja mulai ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19 saja dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, tubuh yang terpelihara adalah tubuh yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh yang disebut sebagai bait Allah, rumah Allah. Rumah artinya tempat kediaman. Firman Tuhan pernah berkata
kepada bangsa Israel, rumah seperti apa yang kamu mau bangun untuk aku? Sebab aku sendiri yang akan membangunkan tempat kediamanku. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Dia sendiri yang akan membangunkan tempat kediamannya di bumi ini. Yaitu saudara dan saya yang menjadi tempat kediaman Allah. Bukan bangunan ini. Ini hanya sarana yang Tuhan adakan buat kita untuk kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tetapi ke tempat kediaman Allah itu ada di dalam tubuh kita, kata firman Allah. Ini tempat kediaman Allah. Saudara, kalau kita jalan-jalan lalu lihat, waduh, ada rumah kelihatan mewah, ya. Mewah. Apa yang muncul dalam hati kita dan pikiran kita? Siapa yang punya itu rumah? Itu spontan, saudara. Siapa yang tinggal di situ? Siapa yang punya rumah? Haleluya. Begitu juga kehidupan kita, tubuh kita yang nampak, roh dan jiwa kita tidak nampak. Tapi tubuh ini yang nampak. Saudara, yang menjadi tempat kediaman Allah. Kiranya setiap orang dapat melihat dan bertanya, siapa yang punya itu? Kenapa orang bertanya? Beda. Kalau ada rumah mewah di antara rumah-rumah yang biasa, saudara, orang pasti tertarik, pandangannya tertuju kepada rumah yang mewah itu. Itu dengan sendirinya. Dan akan bertanya, siapa punya? Siapa yang tinggal di situ? Karena apa? Beda. Menyolok sekali. Begitu juga dengan setiap pribadi kita. Kita harus tampil beda dengan orang dunia. Karena apa? Tubuh ini milik Tuhan. Dikuduskan di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga harus beda dengan orang dunia. Dengan tubuh-tubuh orang dunia harus beda, saudara. Penampilan kita harus beda. Kalau sama saja dengan orang dunia, saudara, kita bukan milik Tuhan. Dan Tuhan tidak berdiam di dalam kita. Sebab itu Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, rumah seperti apa yang kamu mau bangun untuk aku? Tidak ada. Akulah yang akan membangun tempat kediaman. Yaitu setiap orang percaya. Setiap mereka yang dimiliki oleh Tuhan, yang dilahirkan baru di dalam Tuhan, dikuduskan di dalam Tuhan, mereka itulah yang menjadi tempat kediaman Allah. Dan Allah mau kita tampil kepada dunia untuk menunjukkan ini loh tempat kediaman Allah. Katakan amin. Penampilan kita dalam segala hal, baik perkataan, tingkah laku kita harus menunjukkan kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Ayub tampil beda dengan semua orang pada zamannya. Sehingga dia menjadi perhatian dari iblis. Menjadi perhatian dari iblis. Sehingga ketika Tuhan Allah tanya, hei iblis kau dari mana? Oh, keliling dunia. Keliling dunia. Sudahkah engkau lihat? Karena engkau keliling dunia, sudah lihat itu hambaku yang bernama Ayub? Dia bilang, Tuhan, hampir tiap hari saya ada cari celah untuk menghancurkannya. Tapi tidak bisa. Karena ternyata dia milik Tuhan. Oh, seluruh kehidupannya, pribadinya, rumah tangganya, miliknya, semua dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Karena apa? Ayub milik Tuhan.
Dia tampil beda dengan kebanyakan orang. Tuhan Allah sendiri bersaksi tentang Ayub, bahwa dia adalah seorang yang takut Tuhan. Orang saleh menjauhkan diri dari kejahatan. Haleluya. Itu tampilan seorang Ayub. Sehingga Tuhan bangga dengan Ayub. Tuhan bangga dengan Ayub. Sebagai milik Tuhan, saudara, kita harus menjadi kebanggaan dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya, banyak orang suka cincin besar, bukan? Yang mengkilap itu kan. Dia tahu ada orang duduk di belakangnya. Biar dia punya kepala tidak gatal, dia coba garuk-garuk. Supaya di belakang lihat dia ada pakai cincin mahal, blue safir. Ya. Sehingga yang di belakang itu akan cari tahu siapa itu yang dimukai. Cincinnya sah, waduh. Nah, begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup benar seperti Ayub, orang akan bertanya, ya, siapa itu? Dan engkau akan menjadi incaran dari iblis. Tapi tidak usah khawatir. Iblis mau pakai corona kah, mau pakai apa lagi namanya, ya. Iblis akhirnya akui kepada Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa dengan Ayub, karena Tuhan lindungi dia begitu rupa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Dan kita harus bangga dengan itu, saudara. Kita harus bangga dengan itu. Puji Tuhan. Ini sudah menjelang Natal, bukan? Biasa menjelang Natal orang mulai renovasi rumah lah, supaya kelihatan beda, tampil beda, perabot-perabot diganti. Saya punya perabot saja yang belum diganti, sudah dari tahun 2007. Tapi masih bagus. Bukan maksud saya saudara ganti, tidak. Ya, masih bagus kok. Ya. Haleluya. Yang berikut, yang keempat, apa itu tubuh yang terpelihara? Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini yang kadang-kadang tidak enak. Ya. Tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan dikatakan tubuh yang harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang kadang-kadang tidak enak. Kalau tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan memang seharusnya, karena ini tubuh ini adalah milik Tuhan, sudah dibayar dengan harga yang lunas oleh Tuhan. Maka sepatutnya tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Contohnya adalah tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal 10. Kita baca mulai ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu Yesus, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang,
dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, saudara, dia katakan segala bentuk persembahan seperti yang dilakukan dalam zaman Taurat, zaman perjanjian lama, Tuhan tidak lagi berkenan. Kenapa? Allah Bapa di sorga sudah menyediakan satu tubuh yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus katakan, Dia menyediakan, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh yang nantinya akan dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Keselamatan seisi dunia ini. Keselamatan seisi dunia ini. Yesus sudah melakukan satu pekerjaan besar, karya terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu keselamatan bagi manusia. Tubuh yang disediakan bagi Yesus itu adalah tubuh yang akan dipersembahkan menjadi korban. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah Yesus datang ke dalam dunia dengan tubuh yang disediakan Allah Bapa, tubuh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah tubuh yang disediakan oleh Allah, bukan dari keinginan seorang laki-laki, tapi yang disediakan oleh Allah. Tubuh yang sempurna. Nah, saudara-saudara, tubuh itulah yang kemudian harus dipersembahkan kepada Bapa di sorga bagi keselamatan seisi dunia ini. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Dia mati, bangkit, dan naik ke sorga, dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah menyelesaikan pekerjaan penebusan itu. Maka saudara dan saya, Allah kemudian menyediakan tubuh-tubuh yang lain, yaitu tubuh yang dilahirkan baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Untuk apa kita diberi tubuh yang baru di dalam Tuhan? Tubuh yang sudah dilahirkan baru oleh firman dan Roh Kudus. Untuk apa? Roma 12 ayat 1 katakan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk dikorbankan bagi Tuhan. Saudara-saudara, karena itu kemudian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, baik kita baca. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah dikuduskan menjadi tempat kediaman dari Allah? Bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita mengambil contoh dari tubuh Yesus yang disediakan oleh Allah Bapa. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, dalam satu penderitaan yang tidak ada taranya, yang Alkitab katakan mengerikan. Ketika itulah penghulu laskar Romawi, orang kafir itu, yang bertanggung jawab menyalibkan Yesus. Saudara, dia katakan apa? Sungguh orang ini anak Allah. Sungguh orang ini benar, dia anak Allah. Haleluya. Melalui apa? Suatu pengorbanan, penderitaan. Allah dimuliakan melalui tubuh Yesus yang sedang tergantung di atas kayu salib.
Sungguh dia orang benar. Dia ini anak Allah. Pengakuan itu datang dari orang kafir, bukan orang Yahudi. Alkitab katakan supaya Tuhan dimuliakan dalam tubuh kita. Tubuh yang bagaimana? Yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang siap melakukan kehendak Allah. Yesus katakan, aku sudah datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Tubuh yang terpelihara di dalam Tuhan adalah tubuh yang senantiasa siap berkorban karena Tuhan dan dikorbankan bagi Tuhan. Sebab dengan korban itulah kita memuliakan Allah. Haleluya. Dalam penderitaan yang mengerikan itu, saudara, Allah Bapa di sorga dimuliakan. Sungguh orang ini benar. Sungguh dia ini anak Allah. Haleluya. Sebab itu yang saya katakan dari tadi, ini poin ini yang tidak mengenakan, yaitu karena kita harus mempersembahkan tubuh kita. Segala aktivitas tubuh kita ini yang digerakkan oleh roh dan jiwa kita itu harus memuliakan Allah. Harus memuliakan Allah. Kalaupun kita harus berkorban dan jadi korban karena melakukan kehendak Allah, justru di sanalah Allah dimuliakan melalui tubuh kita. Dan tubuh yang demikian inilah yang firman Tuhan katakan terpelihara oleh kekuatan Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Adalah kerinduan saya, kalau boleh saya hidup sampai Tuhan datang kembali. Tidak ada hari yang paling berbahagia kecuali kita hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan.